أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد, jamaah sidang majelis salat subuh Masjid Baitul Musyahadah Setul yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena Allah telah berikan kemudahan buat kita untuk bisa hadir di pagi hari yang berkah ini dan mendapatkan biasan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Doa yang dilantunkan 1400 tahun yang lalu masih berlaku hingga akhir zaman. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang diutus rahmatan lil alamin. Bersyukur kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempertontonkan ibadah yang Allah rekomendasikan kepada manusia. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi sebuah bagian rukun dalam ibadah, bahwa tidaklah ibadah seseorang dikatakan benar kecuali memiliki dua rukun. Yang pertama, ikhlas untuk Allah. Dan yang kedua, mencontoh beliau Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Maka apapun yang beliau ajarkan dan contohkan menjadi sebuah suri teladan yang abadi, yang tak layak kita mengambil lagi contoh kecuali contoh yang beliau telah contohkan. Dunia yang singkat ini terkadang membuat kita terkecoh. Banyak orang yang lupa bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Artinya likulli syai'in ajal, segala sesuatu memiliki batas. Dunia ini memiliki batas. Kita hidup pun di atas dunia ini memiliki batas. Makanya Rasul pernah mengatakan, mali wa malid dunya, innama masali wa masalid dunya karra'in roha tahta zilalis sajarah. Mali wa malid dunya, innama dunya ma akala fa'afna wala bisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadhahibun aw tariku khulin nas. Kata Rasul,
Apa diriku dibanding dunia ini? Dunia untukku seperti seorang pengembala yang istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Selesai istirahat, dia tinggalkan pohon itu untuk kembali ke tempatnya. Dunia seperti pohon tempat istirahat. Dalam riwayat lain dikatakan dunia ma'akala fa'afna, dunia yang kau makan, yang kau minum, cuma beda di lidah. Pedas, asam, manis, gurih, pahit, cuma di lidah. Masuk ke dalam perut, keluar sama. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqu fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masih wadalik, selain daripada itu zahib, akan meninggalkan kita. Otarikuhu linnas, atau manusia yang bakal meninggalkannya. Masya Allah. Rasul contohkan. Makanya beliau mengatakan bahwa innal miskin habibi, sesungguhnya kemiskinan adalah kekasihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah riwayat beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang kalau dulu sahabat mendengar beliau sering membacanya, tapi di akhir zaman takut orang membacanya. Tidak usah membaca, mengaminkannya pun takut. Apa doa tersebut? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'a jumratal masakin. Ada yang berani ngaminin? Allahumma ahyini miskinan, amin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni ma'a jumratal masakin, bangkitkan aku dalam keadaan miskin. Waduh, berat Ustaz. Bukan berarti kalau gitu kita wajib miskin, bukan. Tapi miskin yang dimaksud di sini adalah memang kita tidak memiliki sesuatu. Al-fakir ilallah, orang yang cuma dititipin, orang yang nggak memiliki sesuatu di hadapan Allah. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Hidup ini manusia tercipta untuk beribadah. Allah telah takdirkan manusia untuk beribadah. Sehingga kalau sampai manusia berubah fungsi, rugi. Kalau sudah bicara takdir manusia, Allah sendiri yang berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sebuah takdir yang Allah katakan, wa qada rabbuka, bahwa Rabb kamu Muhammad telah menakdirkan alla ta'budu illa iyyahu, tidaklah Allah ciptakan kamu kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ini catatan tegas dalam Al-Quran, sehingga ulama membuat sekian banyak buku berkaitan tentang ibadah yang dikedepankan. Tauhidu billah, mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Cuma yang terjadi kadang-kadang keterbalikan yang kita lihat. Berapa banyak orang yang beribadah, cuma ibadah tak berfungsi untuk dirinya. Sepakatlah kita tahu bahwa Quran yang mengatakan bahwa innas sholata tanha anil fakhsha wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang sholat, habis sholat dia tidak berbuat keji, dia tidak berbuat kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar di atas muka bumi ini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim.
Kemungkaran yang paling besar kedua adalah uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Berapa banyak orang yang terkesan khusyuk dalam sholatnya, Allahu Akbar, khusyuk. Cara mengangkat tangannya benar, melantunkan kalimat takbirnya pun tepat, meletakkan tangan setelah mengangkatnya pun tepat di atas dada. Kemudian dia tumakninah, Allahu Akbar. Sama orang tua berantem, Allahu Akbar. Sama mertua nggak akur, Allahu Akbar. Adik kakak ribut cuma masalah warisan, Allahu Akbar. Rakyat mencaci pemerintah, pemerintah pun menzolimi rakyatnya, Allahu Akbar. Sesama orang Islam tak menegur sapa, tak mengucap salam, Allahu Akbar. Sama tetangga pun tidak kenal, Allahu Akbar. Tidak menghormati tamunya, Allahu Akbar. Sudah tidak ada lagi ziaratul marid, mengunjungi orang yang sakit dan lain sebagainya. Mana bekas sholatmu? Sementara Islam agama yang menggiring kita untuk menegakkan perintah sholat. Aqimis sholata lidzikri, berdirilah dalam sholatmu untuk mengingatku, kata Allah. Kita mengingat Allah, kita tahu Allah yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Makanya ada bentuk ayat yang diabadikan dalam Quran ketika imam yang mulia membacanya. Luqmanul Hakim, manusia mulia yang Allah catat namanya dalam Al-Quran. Ini manusia-manusia yang dimuliakan di atas langit, orang-orang yang tahu sekali bahwa hidup ini adalah memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menggapai surganya Allah. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ayat ini memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita disuruh menghormati kedua orang tua. Bagaimana cara orang tua mengajarkan kepada anak untuk bisa bersahabat. Karena banyak sekali keluhan. Ada seorang anak yang datang kepada Ustadz, Ustadz, saya pegel sama orang tua saya, capek Ustadz, berbakti saya insya Allah, saya tahu hukumnya durhaka sama orang tua Ustadz, cuma saya nggak bisa berteman. Masa lalu yang orang tua saya lakukan ini menorehkan sejarah buruk dalam dada ini. Ayah saya menjolimi ibu saya, pun sebaliknya ibu pun menzolimi ayah saya. Kami anak ditelantarkan Ustaz. Tidak bisa saya hormat, tidak bisa saya cinta kepada keduanya. Allahu Akbar. Keluhan seorang anak. Ada lagi orang tua mengatakan kami yang betul-betul kecewa sama mereka. Betapa cepat masa ini berputar, waktu pun hilang. Perasaan belum lama saya kandung ini anak, kata ibunya. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, sulit Ustaz kalau tidak merasakan. Melahirkannya pun dengan 1000 rasa, membesarkannya pun dengan 1000 kelelahan. Ketika sudah dewasa, dia pandai memutarbalikkan kata. Sakit. Anak mengeluh, orang tua pun berkeluh kesah. Si Ustadz bingung ini. Mau pro yang mana? Mau bela si anak, takut orang tua di ujung hayatnya nggak dekat sama Allah. Mau pro sama orang tua, generasi berikutnya kacau kalau durhaka sama orang tua. Bingung. Ini banyak terjadi.
Saya sendiri mengalami masa itu. Di beberapa kajian di YouTube itu saya katakan bahwa saya sempat bingung ketika ada anak yang bertanya begini, orang tua pun berkeluh kesah begitu. Sehingga ada sebuah pelajaran indah dalam hidup, bahwa ketika saya berkata kepada kedua orang tua saya, "Mah, anak kan tidak satu. Kenapa sih mesti kakak lagi, kakak lagi, kakak lagi? Banyak yang lain." Karena kadang-kadang orang tua itu meletakkan cinta tidak bisa dipaksa. Apa yang dia katakan, nantilah kalau kau sudah menjadi orang tua, kau akan tahu bahwa cinta itu seperti kupu-kupu yang hinggap di mana saja. Bahwa cinta itu sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Bahwa cinta itu adalah tanggung jawab. Cinta itu seperti buah yang dipetik. Sekarang kau berkeluh kesah, dengan ku letakkan cinta pada siapa, nanti kau akan merasa, Masya Allah. Betul. Ketika kita sudah punya anak, kita baru paham, iya ya, bahwa yang namanya orang tua itu selalu menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan anak. Saya pernah ngalamin itu, kalau orang laki kan sunnah untuk sering safar. Balik ke rumah, duduk di depan rumah, tidak lama kopi pun disuguhkan. Kopi disuguhkan. Saya pulang dari Palembang kalau nggak salah waktu itu. Saya bawa duku, saya bawa rambutan saat itu. Ketika kopi sudah disuguhkan, tidak lama anak saya yang laki itu datang. Abu ya, Abu ya, Abu ya. Sini. Bismillah. Betapa nikmatnya buat seorang laki-laki yang pulang safar sampai ke rumah berjumpa dengan anaknya. Oh, kebahagiaan. Ibu jangan cemburu. Kalau dulu bapak sering memuji, ketika sudah punya anak, pulang safar yang ditanya, anak mana? Walaupun ibu berdandan. Itu sudah fitrah. Sudah bukti alam seperti itu sudah. Saya bangku ini anak, udah lama dia turun lagi, dia ambil bungkusan yang isinya duku. Dia ambil itu duku. Dia cemplungkan ke kopi saya. Saya tersenyum. Aduh, ini anak. Saya pikir cukup segitu aja. Diaduk itu kopi sama duku. Ya saya bilang, jadi Jakarta saya keluar kalau udah begitu. Tahu aja nih anak, babinya suka ngopi sama duku. Saya bilang. Cuma saat itu tuh saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti ini anak tumbuh dewasa seperti saya, tentu saya akan tumbuh menjadi orang tua yang renta, seperti anak kecil. Kalau nanti dia pulang dari safar, duduk di depan rumah mau ngopi, mana kopinya kopi gayo sanger lagi. Ini saya yang tua renta nanti datang seperti anak kecil, ambil buah duku, cemplungkan ke kopi dia. Kira-kira seperti apa? Anak ini pun duduk di pangkuan saya, bertanya semua yang saya bawa. Saya punya kebiasaan kalau nyampe ke rumah letakkan semua barang depan rumah, depan meja. Dia tanya, Buya ini apa? Buya ini apa? Saya bilang ini handphone Buya, ini buku, ini tas, ini. Saya bertanya, ya Allah, cerewet betul ini anak. Kalau nanti saya sudah tua renta seperti anak kecil, saya akan cerewet. Anak saya datang, saya akan tanya semuanya. Kamu dari mana, sama siapa, berapa, di mana, kemana? Mau tidak dia akan jawab semua pertanyaan saya? Atau dia akan berkata, Buya cerewet sekali. Sebuah pelajaran indah saat itu. Ya Allah, betullah kalau ulama dulu mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Cinta yang dimiliki oleh orang tua ini betul-betul mendidik anaknya untuk tahu bahwa sesungguhnya ayahmu, ibumu yang kau pandang kurang dalam kehidupanmu dengan kacamata yang kau miliki pernah mendoakanmu sebelum kau tahu dia mendoakanmu. Maka ketika dikatakan dalam Al-Quran bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma.
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah yang mengatakan, kalau nanti orang tuamu sampai mengajak kamu berbuat syirik, berbuat kufur, fala tuti'huma, bukan wala tuti'huma, fala tuti'huma, cepat, tegas, jangan patuh. Tetapi wasahibhuma, ada fa, ada wa. Ini fa lebih cepat. Kalau sudah bicara akidah, bicara tauhid, jangan banyak bicara, ambil sikap. Hatta dia orang tua. Begitu kan contoh karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim idh qala li abihi inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Tegas. Bicara orang tua jadi ujian, Nabi Ibrahim pun merasakan orang tuanya sebagai ujian. Sehingga kita jangan berkeluh kesah. Kayaknya di dunia cuma saya doang, Ustaz, yang ujiannya ini begini, Ustaz. Tidak ada orang yang seperti saya diujinya sama orang tua. Hei, Ibrahim alaihissalam pernah diuji seperti ini. Tegas, kalau sudah bicara akidah, maaf. Nabi pun diuji oleh pamannya. Allah turunkan ayat, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah bicara akidah seperti itu. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, mungkin enggak secepat kau menolak kesalahannya. Tapi ada proses, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan jadikan kedua orang tuamu sahib, sahabat. Apa arti sahabat buat sahabatnya? Antum kalau punya motor, punya mobil, saudara pakai, tabrakan marahnya bisa 2 tahun. Tapi kalau temen sohib yang make tabrakan, selalu ada maaf untuknya. Untung temen. Kita tidak bersahabat sama kedua orang tua kita. Kita tidak berteman. Kita terlahir dan dibesarkan untuk menjadi hakim buat kedua orang tua kita. Sehingga dalam muamalah, dalam berdakwah, tidak sampai cara-cara Rasulullah SAW. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan target dari sebuah yang Allah perintahkan. Yang kedua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kau tercipta untuk mentauhidkan Allah. Jangan kau beribadah kecuali hanya pada Allah. Maka la ilaha illallah bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kenapa? Karena semua yang baik yang kau inginkan adanya di sisi Allah, dan tak mungkin kau dapatkan yang ada di sisi Allah kecuali kau mengesahkan Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Setelah kau murnikan tauhidmu, Allah perintahkan kamu tolong. Kemurnian tauhidmu ini bisa kau aplikasikan dalam bentuk ihsan. Level agama tertinggi, Islam, iman, ihsan. Apa arti ihsan? Anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Manusia mana yang bisa melihat Allah? Bahkan Musa pun pingsan ketika melihat cahaya. Allah bukan cahaya, nurun ala nur. Tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali di akhirat nanti, liqa'a wajhi rabbihil a'la. Kenikmatan yang paling tinggi di akhirat nanti berjumpa dengan rupanya Allah.
Ini yang membuat Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan umur panjang sampai kiamat, harta tahta wanita ketika dia mau diwafatkan. Dulu sebelum Nabi wafat, itu Jibril turun nemuin beliau. Ya Muhammad, Allah kirim salam. Sebentar lagi malaikat maut menjemputmu. Ada pilihan untukmu Muhammad. Kau dipanjangkan umurmu sampai kiamat, harta tahta wanita milikmu, atau kau diwafatkan sekarang berjumpa dengan Allah. Apa jawab Muhammad? Amitnil an. Amitnil an. Wafatkan aku sekarang. Wa alhiqni bi rafiqil a'la ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tahu ini dunia dan isinya di hadapan Allah tidak lebih mulia daripada sayap lalat. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, kau celupkan telunjukmu ke tengah samudra, kau tarik telunjukmu tersebut, ada setetes dari telunjukmu air jatuh. Setetes itu dunia, samudra yang luas adalah akhirat. Cuma gara-gara yang setetes, anak durhaka sama orang tua, anak bersuuzon sama orang tuanya, adik kakak bermusuhan, orang Islam di sebuah kota saling hujat, saling caci cuma gara-gara organisasi yang mereka ada di atasnya. Manusia saling mencari salah, ya Allah. Manusia tempatnya salah, enggak usah dicari pun bakal ada. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Tapi kan cinta yang sejati dalam Islam ini ketika kita bisa menutupi aib kesalahan orang lain. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib orang beriman, Allah akan tutupi aib di hari kiamat nanti. Bahkan istri yang menutupi aib suaminya, kata Allah apa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Untuk saling menutupi aib, bukan saling mencari salah. Mereka lupa bahwa ada kemuliaan yang Allah tanamkan. Setelah kau mentauhidkan Allah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini manusia lupa berbakti kepada kedua orang tua penyebab datangnya kemuliaan. Susah, Tad. Ustaz nggak merasakan kezaliman yang ayah saya lakukan. Ustaz nggak merasakan yang ibu saya lakukan. Ya Allah Ustaz, sakit hati ini dibuang oleh kedua manusia yang pernah melahirkan, yang pernah diberikan titipan oleh Allah. Ya kadang-kadang kalau kita bicara seperti itu agak sulit kita untuk menyampaikan kepada orang yang dikecewakan. Cuma jangan lupa ketika Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Terkadang kata ulama, anak dilahirkan, orang tua bermanfaat untuk mereka. Tapi kadang-kadang Allah jadikan anak ini bermanfaat untuk kedua orang tuanya, sehingga menjadi sebuah ibadah tertinggi setelah sholat. Setelah dia mentauhidkan Allah dalam bentuk ibadah, berbakti kepada kedua orang tua. Rumus ulama pun diajarkan. Kalau memang Anda nggak bisa dekat sama orang tua, sekali-kali begini deh. Lihat orang tua Anda sedang tidur, coba lihat. Kamu yang mengatakan bahwa ayah kamu orang paling keras, orang paling kaku, susah dikasih masukan. Pegel ya Ustaz. Coba sekali-kali lihat ayahmu sedang tidur, coba. Coba lihat tatap wajah ayah kita juga. Subhanallah. Ayah, kerut di kening ayah sudah mulai. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Giginya sudah mulai tanggal. Rambutnya yang hitam sudah memutih. Lihat. Tangannya yang kekar sudah mulai keriput.
terbungkus baju koko yang sudah lapuk. Lihat, di tangannya timbul urat di mana-mana. Lihat. Lihat. Napasnya. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau katakan tidak ada kebaikannya sama sekali, kerasnya manusia. Coba lihat. Kamu yang benci sama mamah kamu, sama ibu kamu, yang kamu bilang orang paling cerewet sedunia, yang nggak pernah akur sama mantunya, yang susah bersosialisasi, selalu menjadi hakim dalam hidupmu. Sudah. Jangan kau tulis semua kesalahan mereka. Anda tercipta bukan menjadi hakim untuk mereka. Lihat, ibumu sedang tidur, coba lihat. Lihat. Coba lihat. Tatap wajah ibu kita yang sedang terlelap, coba lihat. Ya Allah, ibu. Subhanallah. Mama, Umi, Ma, kerut di kening ibu sudah mulai banyak. Coba lihat. Matanya yang indah sudah mulai keriput di bagian pinggir, hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang kencang, cabi, cantik, direbutkan oleh laki-laki di masa mudanya, sudah mulai keriput. Coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat. Lihat. Napasnya. Lihat. Lihat kukunya yang menguning karena banyak campur benturan-benturan ketika mencari rezeki untukmu. Coba lihat. Ini orang yang kau benci, ini orang yang kau katakan cerewet, tak ada kebaikan dalam dirinya. Wallahi, demi Allah, orang yang seperti ini penyebab pintu surga. Esok pagi temui mereka, ambil tangannya, raih tangannya, rasakan wangi kulitnya, cium tangan orang tua kita. Memang tidak ada syariat mencium tangan, tapi merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh. Orang tua kita cium tangannya, cium. Banyak minyak wangi mahal yang kita koleksi, wangi kulit orang tua kita berbeda. Kalian rasakan, cium kening orang tua kita, rasakan, karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau sudah tidak ada air mata, tidak menghidupkan mereka. Kalau sudah tidak ada, kemuliaan apa yang tersisa? Kalau sudah tidak ada, cuma tinggal tangis dan isak yang kita miliki. Membasahi pusaranya pun tak membuat mulia. Allah telah ambil mereka. Masya Allah. Makanya Uwais Al-Qarni, manusia yang tak ada kelebihan di mata manusia. Tidak ada satu ulama pun mengatakan Uwais Al-Qarni penghafal Quran. Tidak ada satu ulama pun mengatakan Uwais Al-Qarni periwayat hadis. Ini manusia bertemu dengan sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi, namun dia ketemu dengan sahabat Nabi. Dia tabi'in. Allah muliakan Uwais sampai selevel Umar ibn Khattab, manusia yang Nabi katakan Umar fil jannah, Umar di surga. Disuruh ketemu sama Uwais Al-Qarni, suruh minta Uwais ini memintakan ampun kepada Allah. Apa kelebihan ini manusia? Dia bukan ulama, dia bukan penghafal Quran, dia bukan penghafal hadis, bukan periwayat, bukan. Hikayat mengatakan bahwa Uwais dimuliakan oleh Allah karena memuliakan orang tuanya. Pernah satu masa Uwais ini seorang laki-laki yang hidup sederhana di Yaman. Dia tidak pernah menolak permintaan ibunya, tidak pernah. Uwais tidak pernah menolak. Hingga satu waktu
Ibunya berkata tentang keinginan yang dia ingin miliki. Ini yang membuat beban dalam benak Uwais. Ibunya yang buta dan cacat berkata, jangan sampai ibu ini wafat Uwais kecuali sudah menunaikan haji. Ini Uwais yang gak pernah menolak permintaan orang tuanya, bingung bagaimana dia bisa membawa kedua orang tuanya, dia bisa membawa orang tuanya, ibunya ini menuju Mekah, sementara dia jauh dan apa yang dia miliki, tidak ada kereta kuda yang bagus yang dia miliki. Maka dengan kepolosannya Uwais pun melatih dirinya untuk bisa melaksanakan apa yang orang tuanya inginkan. Dia membeli seekor anak sapi yang tiap hari anak sapi tersebut dia gendong di belakang, dia naik gunung, turun gunung tiap hari hingga beberapa bulan, 8 bulan, hampir setahun, sapi ini pun tambah besar. Uwais pun memiliki badan yang bidang karena olahraga tiap hari. Orang ketawain itu Uwais. Apalagi tuh Uwais, sapi dibeli, digendong naik gunung, turun gunung. Padahal Uwais mau ukur diri, dia nggak ada solusi kecuali menggendong ibunya untuk menuju Mekah. Menggendong ibunya untuk menuju Mekah, tidak ada halangan buat berbakti buat Uwais. Sehingga ketika musim haji pun datang, dia berkata pada ibunya, wahai ibu, kan kutunaikan yang kau inginkan, naiklah di pundakku wahai ibu. Dia gendong ibunya hingga menuju Mekah. Dan dia bertawaf di Ka'bah. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dia berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar ketika dia melakukan tawaf. Bertanya kepada Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, dan aku bertawaf menggendongnya. Sudahkah aku bayar apa yang telah dia berikan padaku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Wallahi, satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Kebayang tidak? Menggendong orang tua dari Yaman menuju Mekah, bertawaf di Mekah. Satu hentakan napas pun ketika melahirkan dirimu belum terbayar. Maka ketika selesai tawaf, Uwais pun melakukan sholat di Maqam Ibrahim. Selesai sholat, dia mengangkat tangan ke langit, dia berdoa, ya Allah, mudahkan ibuku untuk masuk ke surgamu ya Allah. Ibunya berkata kepada Uwais, sudah Uwais, cukup Uwais, berdoalah untuk dirimu. Apa kata Uwais? Tidak ibu, ketika kau masuk ke surganya Allah nanti, kau ridho dengan yang kau rasa, wallahi ibu, cukup ridhomu untukku. Maka dikatakan kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit pun bergetar. Tidak mungkin turun tangan Uwais kecuali jawaban doa pun akan Allah berikan kepadanya. Lihat, manusia yang tak direkomendasi tentang hafalannya, tentang sanatnya dan lainnya, demi Allah, Allah muliakan karena baktinya kepada kedua orang tua. Sementara kita sekarang dititipkan segalanya, harta dunia. Pernah tak terbesit dalam benak kita mendaftarkan orang tua kita untuk umroh atau haji, kemudian menggandeng tangannya bertawaf di Ka'bah? Ayo ibu, ayo ayah, sampai di Hajar Aswad dari Sijo, ibu angkat tangan, ayo, Bismillah, Allahu Akbar, ayo ibu, ayo, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, terus sampai rukun Yamani. Ibu katakan ayah, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo katakan. Tapi hardikan cacian makian yang kita berikan sama mereka. Apa artinya hidup kalau kita nggak akur sama mereka? Apalagi orang laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata dunia, ibumu, ayahmu, baru istrimu dan keluargamu. Karena memang dunia ini mengecoh. Orang lupa bahwa yang namanya durhaka merupakan dosa besar setelah berbuat syirik kepada Allah. Pun berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah tertinggi setelah dia melakukan tauhid, yang di dalamnya ada ibadah kepada Allah. Allah yang mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tidak ciptakan kamu kecuali mengesahkan Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ada tidak ada orang tuamu, jaga nama baik orang tuamu. Ima diterjemahkan orang tua kandung kita atau orang tua kita di masa lalu yang telah membuat negeri ini mulia. Allahu Akbar. Di Aceh ini kita punya orang tua hebat. Kita punya Teku Umar. Kita punya Daud. Kita punya pahlawan-pahlawan yang demi Allah sampai Islam 2017 kita rasa di sini. Tapi mana bakti kita kepada mereka? Di atas negeri Serambi Mekah ini narkoba dijual bebas. Di atas negeri Serambi Mekah ini iklan dosa pun terpampang sepanjang jalan. Ajakan makan riba di depan tugu-tugunya. Iklan-iklan kemaksiatan pun dipertontonkan. Berapa banyak anak yang tinggal di negeri Serambi Mekah ini yang hafal Quran? Berapa banyak di antara mereka yang paham sejarah pahlawannya? Sementara harga diri satu bangsa ketika dia paham sejarah dirinya, sejarah bangsanya. Dilecehkan kita oleh musuh-musuh Islam. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarji'u ila dinikum. Kegelapan yang tak kunjung sirna karena kesalahan yang kita perbuat. Rutinitas memakan riba dan kita anggap biasa. Berapa banyak orang menuntut ilmu, belajar dengan motor yang dia beli dengan hasil riba. Berapa banyak orang mengatasnamakan jihad, mengantongi ATM riba. Semua hal-hal yang ribawiyah dia lakukan. Bahkan berapa banyak orang yang berangkat haji mengantongi sesuatu yang sifatnya riba. Bahkan berapa banyak orang yang menyuapi ke mulut ibunya yang sedang sakit, ayahnya yang sedang sakit dengan uang hasil riba. Tapi dia menghayalkan surga. Ini nggak bisa dibiarkan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Lihat pendahulu-pendahulu kita, manusia-manusia mulia karena dia tahu apa yang dia perbuat adalah kebaikan yang akan sampai kepada kedua orang tuanya. Alaysa lil insani illa mas'a. Bukankah manusia dapat dari hasil usahanya? Anta wa maluka li abika. Kau dan harta yang kau miliki milik kedua orang tuamu. Tapi kesibukan yang kau alami sekarang membuat mata tua mereka menanti kedatanganmu. Bahkan berapa banyak anak muda yang berkata, saya tidak akan pernah pulang kampung lah sebelum saya sukses. Allahu Akbar. Orang tuamu tidak membutuhkan kau sukses, tapi baktimu kepada mereka. Temui mereka, minta ridhonya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Abdullah bin Zubair bin Awam ketika pasukannya sudah terpojok dan dia tahu kematian di ambang kehidupan, musuhnya Al-Hajjaj As-Saqafi. Al-Hajjaj As-Saqafi ini betul-betul ingin membantai dia. Buat dia kematian pastilah. Jangankan dia,
yang cuma anak Zubair bin Awam. Umar bin Khattab pun yang suaranya melengking, Allahu Akbar, 10 gunung musuh bisa mendengar suara Umar. Mati di tangan Al-Lu'lu' Al-Fairus, Abu Lu'lu' Al-Fairus. Apalagi dirinya. Maka dia temui ibunya Asma binti Abu Bakar, yang dia inginkan ridho orang tuanya. Dan salah seorang sahabiat yang panjang umur, Asma binti Abu Bakar. Di hari tuanya Asma itu buta. Abdullah bin Zubair ini datang kepada ibunya meminta ridho dan izin. Bukan meminta panjang umur atau selamat, cuma minta ridho. Karena selamat panjang umur itu urusan Allah, bukan urusan orang tua. Wahai ibu, mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir. Sebentar lagi mungkin kematian akan mendatangi wahai ibu. Kenapa kau berkata seperti itu? Pasukanku sudah terjepit. Ini si munafik Al-Hajjaj As-Saqafi dengan pasukannya akan membunuh aku. Ibu, yang kubutuhkan ridhomu. Kata ibunya, kata Asma binti Abu Bakar, peluk ibumu nak. Abdullah bin Zubair pun mendatangi ibunya Asma. Dia peluk ibunya. Asma yang buta merasakan di badan Abdullah bin Zubair bin Awam baju besi pelindung badan ketika berperang. Lihat ibu yang sejati. Ketika Abdullah memeluknya, dia lemparkan badan anaknya menjauhlah. Inikah anak Zubair bin Awam, si penunggang kuda Rasul? Inikah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar? Inikah manusia mulia yang kulahirkan? Ibumu wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Ingin berperang kau melawan musuhmu, menghadapi kematian, kau gunakan baju besimu. Wallahi wahai Abdullah bin Zubair, buka bajumu, hadapi musuhmu, temui kematian secara jantan. Hikayat mengatakan Abdullah bin Zubair pun mati di tangan Al-Hajjaj As-Saqafi. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan beliau disalib dalam sebuah batang pohon. Maka Asma pun mendekati mayit anaknya yang dihinakan oleh Al-Hajjaj As-Saqafi. Ketika dia mendoakan mayit anaknya, kata Al-Hajjaj As-Saqafi, lihatlah musuh Allah, lihatlah bangkai anakmu yang akan disungurkan ke dalam neraka. Apa kata Asma? Jaga lisanmu. Allah telah jadikan anakku syahid dan dia menanti aku di surga nanti. Masya Allah. Lihat hubungan yang indah, pertemanan yang indah. Orang tua yang berilmu bahwa anak akan menjadikan dia sahabat. Bagaimana anak bisa bersahabat kalau orang tua tidak mengajarkan persahabatan kepada anak-anaknya? Orang tua yang berilmu akan tahu sejak dia menikah, dia cari pasangan yang bakal melahirkan banyak kemuliaan. Orang tua yang mulia akan tahu sekali, kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru akubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Maka dia disiplinkan diri untuk tidak memberikan hal yang haram kepada anak-anaknya. Karena Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru akubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Dia tidak besarkan dengan cara yang haram. Maka kalau nanti orang tua menguji dirinya, ayat pun menyentuh hatinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan dia sahabatmu. Maka dalam ayat lain dikatakan wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu di hadapan kedua orang tuamu. Seperti piik burung yang merendah di hadapan induknya, merendahlah. Kau besar di mata pegawaimu, di mata anak buahmu, tapi tetap kau kerdil di mata Allah. Kau anak kecil di mata kedua orang tuamu. Bolehlah sekali-kali kita temui mereka. Duduklah di atas paha orang tua kita, tidurlah di atas pahanya. Ibu, balur aku dengan doamu, Bu. Ayah,
doakanlah aku ya. Karena kalau orang tua sudah ridho, tidak ada yang susah di atas muka bumi ini. Subhanallah. Bakti kepada kedua orang tua ini mendatangkan jutaan kemuliaan dalam kehidupan. Allah muliakan kita insya Allah. Oleh karenanya Allah janji ada keridhaan yang Allah akan berikan, dan mudah sekali. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Semoga Allah muliakan kita dengan kemampuan untuk bisa berbakti kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.